Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat modifikasi pada icon. Kalau kita tambahkan suatu produk, maka dia akan menambahkan increment dari produk itu ada berapa. Oke, terus kita akan coba tampilkan produk yang ada di dalam database ini. Di dalam database kita ini ke menu keranjang kita di sini. Oke, pertama kita buka dulu layout fragmen keranjangnya. Fragmen keranjang itu kita kasih apa ya? Ini fragmen keranjang. Kita buka. Ini kita split dulu supaya bisa kita lihat kodenya. Di sini supaya kita tidak perlu membuat kode. Ini kita copy aja dari fragmen home karena dia kan udah ada sebenarnya. Kalau kita lihat di toko sebelah, di aplikasi sebelah di sini tuh ada apa ya, di sini ada toolbarnya, terus select all, ada total bayar. Coba kita kesampingkan saja yang dulu di atas ini, kita tambahkan aja nggak apa-apa sih. Oke, kita coba layouting sedikit. Ini kita copy, berarti kita copy toolbarnya, sama kita toolbarnya aja yang di copy, berarti kita copy toolbarnya, kita copy ini, sama pada bagian kita copy semua aja deh. Kita copy semua, kita taruh di sini. Nanti kita tinggal hapus-hapus saja. Oke, di sini untuk produk terlaris kita nggak butuh, kita hapus, sama ini juga kita hapus. Terus untuk yang ini kita sisakan relatif recycle view-nya, kita sisakan ini, kita taruh di luar, paling luar. Ini di recycle view kita di scroll view-nya kita hapus saja, kita taruh di sini. Terus untuk membuat apa ini, membuat total kayak gini itu kita berarti kita harus relative layout, kita match. Untuk warpnya ini kita match juga aja nggak apa-apa, match. Terus kita buka recycle view-nya, ini kita taruh di dalam relative layout-nya. Terus kita membuat relative layout lagi kayaknya. Oh, enggak deh. Ya kita buat relative layout lagi aja. Bukan. Ini berarti tekniknya kayak yang ada di detail. Berarti kita copy aja dari detail produk. Di sini kan kita ada yang diharuskan ada 3 kayak gini kan. Nah, di sini kita anggap aja di sini ada dua, kita aja, satu di kanan, satu di kiri. Berarti ini kita copy aja. Oh enggak, ini kita pakai ini aja nggak apa-apa, bisa ini. Yang tombol di bawah ini. Tombol di bawah berarti ini yang div ini kita copy, kita taruh di keranjang, kita taruh di sini di dalam relative layout-nya. Nah, ini kan udah ada. Terus ya, ini kita kasih background-nya supaya dia putih. Background white. Oke, kelihatan ada garisnya dikit kan. Terus untuk lebarnya ini kita kontrol aja dia, berarti gimana ya, lebarnya kita anggap aja misal lebarnya 200. Lebar enggak ya? Oh, itu tingginya, sorry, maaf. Ini 200 dp. Oke. Kayaknya ini orientation, bukan orientation tapi gravity kita buat dia di right, arti kanan, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Berarti ini kita buat aja relative layout, ini. Oh, ini harusnya 40 dp misal. Oke, pas. Ini kita buat right kayak biasa, elegant parent right, true. Oke, terus kita buat untuk yang tadi, apa tadi, total, berarti dia
baru linear layout. Ini kita hapus saja, kita hapus semuanya, kita buat linear layout, orientasinya vertikal. Ini kita warp aja dulu, warp orientasinya vertikal. Terus kita buat 2 text view. Pertama di sini teksnya untuk apa tadi? Total. Terus di bawahnya ini kita copy aja. Di bawahnya berarti apa? RP, misal RP 10.000. Ini kita ganti stylenya, dia colornya primary, size-nya kita gede dikit, size kita anggap aja misal 16 dp. Oke, udah kan? Ini kita kecilin, berarti terlalu besar, kita anggap aja 100. Terus bayar, terlalu pendek, kita kasih 20. Oke, udah. Jangan lupa sebenarnya itu ini tuh bisa jadi gini ya. Bentar, ini kita coba saya modifikasi sedikit. Harusnya itu bisa kayak gini. Backgroundnya kita pindah, ini background kita pindah di sini. Terus ini kita kasih padding 10 dp. Oke, bisa. Untuk lebarnya kita kasih 120, lebar 120. Terus gravity-nya kita kasih center. Nah, sama kan? Nah, berarti relative layout ini kita hapus, jadi nggak perlu 2. Jangan lupa ini untuk send right-nya. Terus ini center parent ini kita hapus. Oke, udah. Terus jangan lupa kasih ID misal BTN bayar. Terus untuk yang ini berarti ID-nya itu TV total. Udah, oke. Ini apa ini? RV produk. Terus kita ubah yang ada di atas ini. Di atas ini itu sebentar. Contohnya gimana? Keranjang di tengah. Berarti mana tadi? Ini kan? Bukan, yang atas ini berarti. Ini kita delete. Untuk yang cut view-nya kita delete. Kita ganti text view. Ini kita copy aja dari sini biar nggak usah ngetik lagi. Kita copy, taruh sini. Jangan lupa background color-nya itu kita kasih white. Terus ini kita hapus aja. Center in parent true. Nah, udah di tengah, kita kasih tulisan keranjang. Kita bold deh kayaknya. Ya, kita bold. Style, text style kita kasih bold. Nah, udah kelihatan sama kan? Ini kecil, kita kecilin dikit. Untuk text view-nya kita buat aja dia misal 24 dp. Kurang kecil, kita 22 deh, 22. Oke, udah. Terus kita tambahkan dia delete kan, kita buat vektor aset baru, kita kasih misal delete. Nah, ada ini, kita pakai apa ya, pakai yang ini aja, delete ini aja. Warnanya jangan lupa kita kasih putih. Terus next, finish. Di sini kasih delete. Oke, udah kan? Jangan lupa dikasih ID-nya. Ini misal BTN delete. Oke, udah. Layouting kita udah. Kita coba mengarah ke fragment
keranjangnya, untuk Kotlinnya, fragmen keranjang di sini. Ini seperti pada home, kita harus ubah dulu untuk return invert layoutnya. Kita copy aja dari sini biar cepet. Ini kita copy, kita taruh di sini. Kita taruh di atas. Untuk returnnya itu kita return view seperti sebelumnya. Oke, kita buat function view, atau gini aja bisa, pada bagian function yang merah ini alt enter, terus create function init. Nah, udah jadi. Oke, ini saya rapikan dulu biar enak melihatnya. Oke, udah, kita deklarasikan dulu untuk view-view yang kita punya di sini. Ada tadinya, oh ini belum kita ubah, fragmen keranjang. Di sini ada apa aja? Tadi ada button, kita let var apa tadi? btn hapus bukan ya? btn delete, sama aja deh. Delete. Ini teman-teman deklarasikan semuanya aja dulu. Oke, di sini udah aku deklarasikan semua. Di sini kita ada image view untuk btn, untuk button delete-nya, sama rv product recycle view-nya, terus ada tv total sama button bayar. Ini kita udah punya semua. Di sini kita buat fungsi untuk menyimpan button-buttonnya. Kita buat aja main button biar rapi. Fun main button. Oke, btn delete set on click listener. Ini kita tambahkan juga untuk btn bayarnya. Oke, terus kita langsung aja pada, coba kita tampilkan data yang kita dapatkan dari database sebelumnya. Kita membuat function saya sendiri, fun, bukan fun di sini, tapi misal kita buat dulu aja fungsinya dulu, private fun display product. Nah, kayak gini. Terus kita panggil di sini display product. Di sini kita anggap aja kita panggil dulu, untuk kita copy aja dari home fragment. Sebenarnya sama aja. Bedanya dia vertikal, di sini kita horizontal. Kalau di sini horizontal, kita vertikal gitu aja. Mana ya? Adapter slider di sini. Nah, oke, di sini kita copy aja untuk layout manajernya. Kita copy, kita taruh di display product. Bedanya di sini kalau dia vertikal, horizontal untuk yang di home, di sini kita buat dia vertikal. Oke, terus kita ambil aja ini. Kita taruh sini juga. Terus list produknya kita ambil dari database. Jadi kita buat file, misal list produk, kita samain aja nggak apa-apa. List produk sama dengan, jadi bedanya kalau sebelumnya kita ngambil dari server, kita ngambil dari database, cara memanggil database-nya sama kayak kemarin. Misal kita panggil dulu database-nya, mydb sama dengan mydatabase.getInstant. Untuk di sini reactivity. Terus kita panggil mydb DAO-nya, DAO keranjang .getAll. Oke, di sini ada error karena tidak boleh load, kita tambahkan aja tanda seru. Oke, udah. Nah, di sini masih error. Errornya apa? Di sini yang ditemukan adalah array list product. Yang diminta array list, tapi di sini list produk. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi dari Kotlin-nya sendiri. Kita kasih aja as array list, udah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia list, kan dia tipe datanya list, padahal yang diminta di adapter produknya adalah
adalah array list. Maka di sini kita cast dia atau kita paksa dia menjadi array list. Udah gitu aja. Nanti untuk layoutnya bisa kita ubah di lain waktu. Ini coba kita lihat aja dulu gimana hasilnya. Kita run ulang, coba. Oke, di sini udah selesai aku run. Coba kita lihat di keranjangnya gimana. Nah, dia force close. Kenapa force close? Kita coba lihat. Harga must not be null. Harga must not be null. Oh ya, aku ingat. Jadi sebelumnya itu kan pada bagian awal pas pertama kali kita nge-create keranjang itu kita pernah menginputkan data, tapi di situ datanya belum lengkap, masih banyak yang nol. Nah, di sini cara paling mudah itu sebenarnya kita buat datanya itu jadi baru semua. Jadi kita hapus saja dulu semuanya dari yang kalau misal teman-teman mengikuti saya dari awal ketika masih salah nginputin datanya yang di awal di keranjang itu, maka nanti akan force close seperti ini karena pernah kita memasukkan data tapi di sana harganya itu 0 kayak gitu. Nah, di sini atau kalau mau udah kita paling gampangnya aja, kita paling gampangnya itu kita ke setting Androidnya, terus teman-teman buka app, cari aplikasi toko online-nya, terus di sini di clear all storage, terus clear data. Oke, udah gitu aja. Terus coba teman-teman run ulang aplikasinya. Bisa di run dari sini atau langsung aja run manual dari Android-nya toko online. Ini login-nya apa ya login-nya? Saya lupa ya, Mbak. Yudi kalau misalnya yudi@gmail.com. Passwordnya 1234567 bener nggak ya? Login, email tidak terdaftar, admin misal, admin login. Oke, bener, admin. Dan ada force close lagi. Kenapa ini force close? Coba saya run ulang aja. Kita lihat force close-nya di mana. Oke, force close lagi. Let property phone has not been initialized pada fragment account. Pada fragment account phone tidak ada kemungkinan ketika login data teleponnya belum ada. Ini coba saya komen aja dulu. Saya run ulang. Oke, di sini udah. Coba kita tambahkan keranjang baru. Kita tambahkan keranjang. Bisa tambahkan 2 ya. Coba kita lihat di keranjangnya. Nggak muncul datanya ini. Nggak muncul datanya. Sebentar, ini coba kita sebentar. Kemungkinan karena coba kita tutup, kita buka lagi di keranjang. Nah, ini ada. Tadi kenapa tidak muncul? Karena di sini tuh kita tidak ada refresh-nya. Jadi ketika di sini coba kita tambahkan on refresh, on resum. Coba di on resum kita pindah display produk ini di dalam on resum, kita coba run ulang. Ketika kita nambahkan, terus kita kembali, apakah nanti ke update datanya? Harusnya ke update. Coba kita lihat dulu. Oke, coba kita lihat, kita coba tambahkan laptop Acer. Kita tambahkan di keranjang, terus kita update, kita kembali ke keranjang. Nah, di sini dia nambahkan. Tadi nggak nambah karena jadi gini. Ketika kita nge-create produk, bukan nge-create produk, tapi ketika aplikasi ini jalan, ketika ini kan fragment keranjang ini ada di dalam
activity. Jadi ketika pertama kali main activity-nya ke create, jadi fragmen keranjang ini juga ke create. Jadi dia karena tadi kita panggilnya display produk ini di dalam create, maka dia hanya dipanggil sekali doang. Jadi di sini itu dipanggil on create, jadi di atas saja ya. On create dipanggil sekali ketika activity aktif. Jadi ketika activity ke create, kebuat, nah ini dipanggil sekali. Jadi ini tuh namanya adalah life cycle di Android. Jadi di Android itu ada life cycle-nya. Jadi perputaran kehidupan. Kalau bahasa Indonesianya life cycle, yang perputaran kehidupan. Jadi ada on create ketika aplikasi atau activity dibuat. Terus ada on resume. On resume artinya, jadi kalau ada on resume di sini tuh ada on pause. Jadi ketika kita pindah ke sini, ketika kita pindah ke ini kan tetap di satu activity kan, activity mainnya. Terus ini keranjangnya dia cuma kita display dan kita display nggak display kayak gitu kan. Kita displaynya kita ganti-ganti doang. Kalau kita sudah berpindah, misal dari home ini ya, dari home kita pindah ke activity ini, ke activity baru, ini kan activity detail. Berarti dia akan memanggil on pause, artinya activity yang tadi, activity mainnya kejeda, di pause dulu, tidak dijalankan. Nah, ketika kita kembali, nah di sini berarti kita manggil on resume, karena kita kembali aktif lagi, activity tadi kembali aktif. Terus ada lagi on delete, on destroy itu artinya dari ini kan berarti ketika pertama kali aktif ini detail activity ini aktif, detail activity produk aktif, berarti dia on create. Nah, ketika kita kembali kayak gini, kita kembali ke activity, berarti kan activity detail tadi itu ke destroy, on destroy, karena dihancurkan, udah nggak dipakai lagi, udah hilang, karena kita kembali, yang tadi dihancurkan. Nah, kalau kita masuk, dia on create. Kalau kita back, berarti dia ke destroy. Nah, untuk kasus di activity main ini, karena kita berpindah dari main activity ke laptop activity, bukan laptop activity tapi detail activity, maka activity main tadi ke pause. Untuk saat ini main activity ke pause. Nanti kalau misal kita back ke activity-nya, maka activity ini on resume kayak gitu. Itu life cycle, nanti akan ada gunanya sendiri, tapi untuk saat ini kita hanya butuh yang on resume. Jadi pertama, kita nggak hanya memanggil ini di awal, tapi nanti ketika kita menambahkan, misal kita tambahkan HP Omen ini, kita tambahkan sekali, terus ini udah nambah ya, udah nambah, kita back, maka kalau kita lihat keranjangnya, dia akan ada nambah lagi di sini untuk HP Omennya kayak gitu. Kalau yang di kasus pertama tadi, dia tidak muncul, tidak nge-refresh karena dia hanya dipanggil sekali di on create view-nya kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan coba modifikasi data ini. Kita layouting seperti yang ada di contohnya. Mana tadi? Ya, ini contohnya ini. Jadi biar lebih bisa kita tambahkan value-nya. Ada harganya juga, bisa kita hapus dari sini juga. Kita ada centang-centang kayak gini. Ini bakal advance banget nanti, karena banyak yang harus kita perbaiki dari logic untuk penambahnya. Harusnya kan ketika kita menambahkan, dia tidak boleh double kayak gini. Ini kan double-double, harusnya ngumpul jadi satu kayak gini. Tapi di sini dia double-double kayak gitu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Untuk teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu aja supaya nggak ketinggalan update video selanjutnya. Dan
Kalau mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas di tutorial kali ini, bisa tinggalkan di kolom komentar, atau kalau saya lama balesnya, bisa DM aja langsung di Instagram. Insya Allah cepet balesnya kalau pas lagi online sih. Oke, thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.